Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan percobaan dari praktikum objek 2 mengenai laju inversi gula. Beranggotakan saya sendiri, Harza, Firman, Tania, Diana, Stefani, dan juga Nurul. Lalu, ada alat-alat yang kita butuhkan seperti Erlenmeyer 100 ml, lalu ada gelas piala 100 ml, lalu ada labu semprot, lalu ada pipet gondok 25 ml, lalu ada spatula, gelas ukur 100 ml, kaca arloji. Lalu untuk bahannya kita gunakan gula atau sukrosa, aquades yang ada di dalam labu semprot, dan juga ada HCl pekat 37%. Pada percobaan pertama, kita menimbang gula sebanyak 20 gram di dalam neraca analitik menggunakan kaca arloji. Lalu, gula tersebut dilarutkan di dalam gelas piala hingga volumenya mencapai 100 ml dengan aquades. Digunakannya gula ini karena gula atau sukrosa merupakan senyawa oksis aktif. Saat melarutkan gula dilarutkan sampai homogen, sehingga tidak ada lagi kristal gula yang tersisa dalam larutan. Kita dapat menggunakan batang pengaduk untuk mengaduk agar pelarutan semakin cepat. Lalu, diambil HCl pekat sebanyak 16,67 ml dan dimasukkan ke dalam gelas piala. Pengambilan ini dilakukan secara hati-hati. Lalu, saat pemasukan HCl ke dalam gelas piala, dilakukan perlahan melalui dinding gelas piala tersebut. Hal ini agar tidak ada percikan yang terjadi saat memindahkan HCl ke gelas piala. Setelah itu, proses pelarutan dilakukan di dalam gelas piala 100 ml. Pengenceran ini haruslah HCl pekat tersebut yang berada di dalam gelas piala tersebut, lalu dimasukkan ke dalam air. Hal ini dilakukan agar tidak ada percikan HCl pekat tersebut keluar gelas piala. Pengenceran ini juga dilakukan melalui dinding gelas piala tersebut. Setelah itu, diambil 25 ml larutan HCl sebanyak 25 ml dengan pipet gondok dan dimasukkan ke dalam Erlenmeyer. Sebelum melakukan pengukuran bidang polarisasi gula tersebut, diukur terlebih dahulu bidang polarisasi dari aquades atau sebagai blanko. Pengukuran bidang polarisasi aquades ini sekaligus dapat sebagai pembilas tabung polarimeter. Lalu, penutup tabung polarimeter tersebut dibuka dengan cara memutarkan bagian atasnya. Membuka tabung polarimeter ini haruslah hati-hati, dikarenakan
Di dalam penutup tabung polarimeter tersebut terdapat sebuah silinder kaca yang menutupi larutan nantinya. Setelah itu, Aquades diisi ke dalam tabung polarimeter secara perlahan melalui dinding agar tidak terbentuk gelembung di dalam tabung polarimeter. Gelembung ini dapat mempengaruhi pengukuran sudut polarisasi yang sebenarnya. Aquades diisi hingga penuh dan membentuk cembung pada tabung polarimeter. Hal ini dilakukan karena saat menggeserkan kaca nantinya untuk menutup tabung polarimeter, maka tidak akan ada gelembung udara yang terperangkap di dalam tabung polarimeter tersebut. Dilakukannya pengukuran bidang polarisasi dari Aquades ini berfungsi sebagai pengkalibrasi nilai bidang polarisasi untuk pengukuran selanjutnya, karena pelarut yang digunakan adalah Aquades. Pemasangan kaca silinder pada tabung polarimeter ini haruslah sangat hati-hati juga, dikarenakan kaca ini sangat kecil dan juga ditakutkan saat pemasangan kaca tersebut dapat jatuh dan pecah. Lalu, apabila terdapat kekurangan Aquades pada bagian atas tabung polarimeter, diisi kembali dengan Aquades hingga tidak terbentuk gelembung sedikit pun di dalam tabung polarimeter. Setelah itu, ditutup kembali tabung polarimeter dengan memutarkannya hingga rapat. Apabila penutup ini tidak rapat, ditakutkan Aquades yang berada di dalam tabung polarimeter dapat tumpah saat pengukuran. Setelah itu, dilakukan pengukuran bidang polarisasi dari Aquades dengan mengkalibrasinya menjadi 0. Setelah itu, dicampurkan larutan yang sebelumnya telah dibuat sebanyak 25 ml HCl dengan 25 ml larutan gula, lalu ditunggu selama 5 menit dan dimasukkan ke dalam tabung polarimeter. Pastikan tidak ada gelembung yang terperangkap di dalam tabung polarimeter, karena gelembung ini dapat menyebabkan perbedaan hasil dari hasil yang sebenarnya. Setelah tabung polarimeter ditutup, diukur kembali bidang polarisasi larutan gula tersebut dengan HCl di dalam polarimeter. Selang waktu yang digunakan adalah setiap 5 menit sekali, dengan waktu pertama adalah 5 menit hingga 120 menit, sehingga didapatkan hasil dari perubahan bidang polarisasi adalah 25 data. Setelah didapatkan 25 data tersebut, dipanaskan kembali larutan yang telah dibuat sebelumnya. Hal ini adalah sebagai sampel yang telah bereaksi seluruhnya yang membentuk fruktosa dan dapat dituliskan sebagai waktu tak hingga. Diukur kembali juga bidang polarisasi yang telah berubah, lalu dapat dibandingkan dengan bidang polarisasi awalnya. Dari perubahan bidang polarisasi senyawa sukrosa menjadi fruktosa ini, maka dapat ditentukan laju reaksi dan juga pembuktian reaksi orde 1 dari inversi gula tersebut.
Pada percobaan kali ini, digunakan dua metode. Yang pertama adalah metode aljabar dan yang kedua adalah metode Guggenheim. Metode aljabar ini memiliki nilai R kuadrat yang paling tinggi, sedangkan dengan metode Guggenheim, nilai R kuadratnya adalah rendah. Pada percobaan, metode aljabar menghasilkan nilai regresi yang lebih baik dibandingkan dari metode Guggenheim. Dapat dilihat dari grafik bahwa pada metode aljabar menunjukkan garis yang linier, sedangkan metode Guggenheim menunjukkan garis yang tidak linier. Dari pengukuran, didapatkan bahwasannya sudut putar semakin lama waktu yang diberikan untuk larutan sukrosa bereaksi, maka semakin banyak fruktosa yang terbentuk. Sudut putar ini berada pada awalnya di dekstro atau sudut positif dan akan menjadi sudut levo atau negatif. Oleh karena itu, semakin lama waktu yang digunakan, maka fruktosa akan terbentuk semakin banyak dan arah sudut putar akan semakin ke kiri. Dapat dilihat juga dari hasil perhitungan tetapan laju reaksi dengan metode aljabar dan Guggenheim, didapatkan bahwa hasil yang lebih teliti didapatkan dengan metode aljabar daripada Guggenheim. Dengan bukti nilai R kuadrat pada metode aljabar adalah 0,9742 dibandingkan dengan nilai R kuadrat pada metode Guggenheim adalah 0,4646, di mana semakin besar nilai atau semakin mendekati satu nilai tersebut, maka ketelitian dari metode tersebut akan semakin tinggi. Orde reaksi pada percobaan ini adalah orde 1, karena laju reaksi ini hanya dipengaruhi oleh konsentrasi sukrosa saja. Didapatkan nilai konstanta laju reaksi pada metode aljabar adalah 0,0219 dan juga pada metode Guggenheim adalah minus 0,01432. Dari nilai ini dapat kita simpulkan bahwasannya metode aljabar adalah metode yang lebih tepat dibandingkan dengan metode Guggenheim, karena ketetapan suatu laju reaksi itu adalah positif, bukan negatif. Hal itulah yang membuat grafik dari metode Guggenheim kurang tepat. Sekian, terima kasih. Bye-bye. Dia tuh masuk aku pula. Putihnya lain. Aduh, kok wajah asisten di sana? Masuk kakak. Padahal dosen ini berusaha untuk Coba aduh. Kak, say hi kak. ada kak. Nah kak, santai kak. Jangan dicari. Mau nggak kalian? Joko kepalatannya. Woi. Jadi di kecen.